Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di luar sana. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, Raiman Jayan. Ya, dan apapun keadaan kita pada masa kini, dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kawan-kawan dan saudara-saudara, saya tampil dan saya datang di dalam channel ini pada kali ini untuk menyampaikan sebuah renungan berkaitan dengan isu semasa ya yang sedang berlaku, yang menjadi cerita, yang menjadi bahan cerita bagi banyak orang, ya, yaitu tentang pembunuhan yang telah dilakukan oleh seorang yang bernama Rudolf, ya, dan dia ini dikatakan seorang pendeta muda. Ya, kita sendiri pun tidak menyangka, ya. Kita tidak menyangka, tidak masuk di dalam akal kita seorang yang pernah berstatus pendeta itu melakukan perbuatan yaitu membunuh orang lain. Oke, ada satu berita yang saya kutip daripada tribunmedan.com. Di sini saya membacakannya. Kata pihak gereja GBP Kasih Allah Ministry KAM terkait dengan Christian Rudolf Tobing sebagai pendeta muda (PDM). Christian Rudolf Tobing (36) tersangka pembunuhan wanita di apartemen Pramuka, Jakarta Timur. Ternyata pernah menjadi seorang pendeta muda di gereja GBP Kasih Allah Ministry (KAM) Kota Bogor. Rudolf menjalani perannya sebagai pendeta muda semenjak tahun 2021 lalu, dan saat ini sudah 3 bulan dinonaktifkan oleh pihak gereja. Nah, pihak gereja GBP KAM pun memastikan bahwa kasus yang dilakukan oleh Rudolf ini tidak ada sangkut pautnya dengan gereja tempat dia berkhotbah. Nah, cerita ini masih panjang, tetapi hanya saya ambil beberapa di sini, ya, sebagai latar belakang sedikit daripada mantan pendeta ini, Rudolf ini, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dalam hal ini kita tidak tahu, ya, kita tidak kenal pribadi Rudolf ini, apa yang terjadi dalam hidupnya, ya, apa yang terjadi pada mentalnya, apa yang terjadi pada hatinya seorang Rudolf ini, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Kalau kita melihat dia ini berstatus Kristen, ya, ataupun anak Tuhan, bahkan pernah melayani di gereja dengan berkhotbah, ya, karena dia juga diangkat menjadi pendeta muda di sana, ya, di gereja ini. Namun secara tiba-tiba, Rudolf ini hilang, ya, dan tidak pernah lagi menghubungi atau berkomunikasi selama beberapa bulan kepada
gereja di mana dia tempat melayani, ya. Dan gelarnya sebagai pendeta muda telah dinonaktif ataupun dipadam lah namanya. Artinya sudah tidak ada kaitannya lagi dengan gereja GBP. Dan hal yang mengejutkan adalah tiba-tiba ada kabar. Selepas itu ada kabar telah melakukan pembunuhan. Ya, Rudolf yang pernah menjadi pendeta di GBP, ya, telah melakukan pembunuhan. Ya, dia melakukan pembunuhan, ya. Tentu ini sangat mengejutkan banyak orang, kawan-kawan dan saudara-saudara. Bahkan gereja, orang-orang Kristen juga terkejut, ya, dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rudolf ini. Mengapa tidak terkejut, ya? Namun kita mendapati ada alasannya mengapa pembunuhan itu terjadi, ya. Itu karena dendam, ya, karena kepahitan, karena merasa diri dikhianati. Nah, saya tidak mengenal dia, kawan-kawan dan saudara-saudara. Saya tidak mengenal Rudolf ini. Saya tidak tahu apakah orang ini mempunyai penyakit mental, ya. Tetapi yang jelas apa yang dia lakukan ini memang melanggar kebenaran firman Tuhan dan tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, apa yang dilakukan oleh Rudolf ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Statusnya memang Kristen, ya, tetapi buah-buahnya, perbuatannya amatlah rusak. Dan memang kita melihat ada pekerjaan iblis, ada pekerjaan roh jahat di sebalik perbuatan pembunuhan ini, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 26 hingga 27, saya membacakannya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, saya terus sambung ke ayat 30 sampai ayat yang ke-32, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, marah itu boleh. Siapa orang tidak pernah marah, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Tetapi jangan sampai melakukan tindakan yang di luar batas, ataupun tindakan di luar nalar seorang manusia, ya. Dalam situasi kemarahan, penguasaan diri ataupun self control itu amat-amat penting, amat-amat diperlukan, ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Mengapa sangat perlu? Mengapa sangat penting? Adalah supaya kita tidak melakukan tindakan seperti kekerasan sehingga melakukan sesuatu pembunuhan ataupun hal-hal yang tidak baik di antara kita orang-orang
percaya kepada Tuhan, ya. Karena perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang keras, pembunuhan seperti ini tidak lagi mencerminkan Kristus di dalam diri kita, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dalam situasi marah, kepahitan, dendam, dan amarah ini yang berpanjangan, ya, yang berlarutan, kita sedang membuka pintu, yaitu pintu untuk memberi kesempatan kepada iblis menguasai pikiran dan hati kita. Ya. Oleh karenanya ayat ini mengatakan buanglah semuanya itu. Ya. Buang segala amarah, kepahitan sebagai orang-orang Kristen. Dendam, fitnah, itu semua dibuang, kawan-kawan. Saudara-saudara, jangan pakai lagi, ya. Karena pakaian kita adalah pakaian seorang yang merdeka di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih dan anugerah yang besar di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita mempunyai masalah antara satu sama lain dan kita menyadarinya, kawan-kawan dan saudara-saudara, marilah kita saling mengampuni, ya. Marilah kita saling mengampuni seperti mana Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Amin, kawan-kawan. Nah, tetap ramah satu antara dengan yang lain, ya. Jangan simpan benci. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, jangan menyimpan benci di dalam hati, ya. Kita pun tidak tahu, ya, secara pribadi apakah Rudolf ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, dan juru selamat secara pribadinya. Apakah ada Roh Kudus di dalam hidupnya? Kita tidak tahu, kawan-kawan dan saudara-saudara. Hanya pribadinya dengan Tuhan yang tahu itu. Tetapi yang kita tahu perbuatannya dan amarahnya, dendamnya, serta apa yang dia lakukan itu, yaitu pembunuhan ini, memang sangat mendukakan Roh Kudus, ya, sangat mendukakan Roh Kudus, sangat berdosa, ya. Hukumannya sesuai dengan pembunuhan berencana, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dia perlu pertobatan. Rudolf ini perlu bertobat, kawan-kawan dan saudara-saudara. Karena Roh Kudus merupakan meterai dan tanda bagi orang percaya yang diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang kita perlu buat, saudara-saudara dan kawan-kawan semua yang seiman, ya, gereja-gereja dan orang-orang percaya di akhir zaman ini di seluruh dunia, ya, sangat penting, sangat perlu untuk menguatkan persekutuan, berdoa, bersatu, ya, mematahkan pekerjaan roh-roh jahat, menghancurkan serangan-serangan dalam nama Yesus Kristus. Amin, kawan-kawan dan saudara-saudara. Demikian renungan pada kali ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share video ini. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.